Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan tentunya kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, DPR RI menjadi tuan rumah dari The Sixth Meeting of ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPA-CODD yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat. Dan tentunya pemirsa, Anda dapat menyaksikan secara langsung opening ceremony AIPA-CODD lewat live streaming di YouTube TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari pimpinan DPR RI yang menilai pentingnya peningkatan dana desa menjadi 5 miliar rupiah setiap tahunnya yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa secara masif. Program dana desa dinilai berhasil dalam mendongkrak pembangunan nasional. Apalagi saat dana desa diarahkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar akan memperjuangkan peningkatan dana desa menjadi 5 miliar rupiah setiap desa. Menurutnya hal itu penting untuk semakin mempercepat pembangunan desa secara masif. Di samping itu, kepala desa juga harus diberi pelatihan yang intensif agar mereka bisa memanfaatkan dana desa secara efektif dan tepat guna. Kemajuan desa secara bergeliat cukup signifikan. Dan itu artinya pembangunan dana desa telah menunjukkan momentum keberhasilan tanpa penyelewengan yang signifikan, dalam artian selamat semua dana desa. Karena itu perlu kita tingkatkan, kita akan bekerja keras sekali lagi, tapi dengan komitmen seluruh kepala desa agar mereka berkomitmen tidak semaksimal mungkin tidak ada penyelewengan dan tidak ada lagi penggunaan yang tidak tepat sasaran. Yang paling penting APBN harus langsung dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat. Terbaik idealnya adalah perubahan strategi pembangunan dengan cara strategi pembangunan langsung menggunakan APBN langsung di basis yang paling bawah yaitu desa. Mungkin ke depan 500 triliun, 1.000 triliun, dari 3.000 triliun langsung disuplai ke desa. Pembangunan nasional yang dimulai dari bawah terbukti efektif sehingga hal ini harus terus dilanjutkan dan diberi dukungan yang kuat agar desa menjadi lebih berkembang. Dari Jawa Timur, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI berharap APBN tetap berfokus pada pertumbuhan dan penguatan ekonomi dengan memprioritaskan sektor yang langsung menyentuh rakyat seperti UMKM dan pertanian. Menjelang pemilu tahun 2024 atau tahun politik, Komisi 11 DPR RI mendorong agar APBN tetap dijalankan sesuai target, yaitu membangun ekonomi Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Anggota Komisi 11 DPR RI Gus Irawan Pasaribu menegaskan, meski konsentrasi realisasi APBN akan terbagi di tahun politik ini, namun APBN tetap harus berfokus pada pertumbuhan dan penguatan ekonomi. Gus Irawan mendorong para elit untuk menjaga situasi politik sehingga sasaran APBN akan tetap tercapai dengan memprioritaskan sektor yang langsung menyentuh rakyat seperti UMKM dan pertanian. Ya, ini memang ini kan agenda 5 tahunan sesungguhnya ya, bahwa kita sudah berulang-ulang menghadapi itu. Saya kok melihat tidak ada sesuatu yang kemudian kita harus khawatir. Mudah-mudahan para elit juga menjaga situasi itu supaya di akhir pemerintahan sekarang ini bisa kemudian mengakhiri pemerintahan ini dengan suatu yang situasi yang baik. Dan APBN mari kita fokuskan untuk membangun fondasi ekonomi kita yang lebih baik dan juga digunakan bagi mengangkat kesejahteraan kita, masyarakat kita yang tadi mengurangi angka pengangguran dan menekan tingkat kemiskinan. Gus Irawan juga meminta pemerintah untuk mempersiapkan anggaran pemilu beserta pengamanannya dalam penyusunan RAPBN 2024 tanpa harus mengorbankan keberlanjutan program prioritas nasional. Andini dan Rifki TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, DPR RI mengkritisi kebijakan subsidi kendaraan listrik pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF tahun 2024. Yap, dan informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah untuk memperhatikan permasalahan pupuk dengan serius yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah mengkritisi kebijakan subsidi kendaraan listrik pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF tahun 2024. Subsidi seharusnya dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hidayatullah menilai bantuan subsidi lebih tepat diberikan dalam bentuk subsidi pupuk atau bantuan lainnya untuk menangani permasalahan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Pasalnya, masyarakat di berbagai daerah seringkali mengeluhkan permasalahan kelangkaan pupuk yang disebabkan oleh mafia. Hidayatullah meminta pemerintah memperhatikan permasalahan pupuk dengan serius karena dapat berdampak pada menurunnya kesejahteraan dan produktivitas petani kecil. Tidak make sense aja, nggak masuk akal lah ya. Kita kan tiap hampir 2 bulan sekali kita turun ke masyarakat, ke rakyat kita, reses. Dan problem utamanya itu subsidi pupuk, bantuan untuk rakyat miskin ekstrim. Kok tiba-tiba ada subsidi untuk mobil listrik dan sepeda motor listrik? Betul-betul nggak nyambung antara apa yang diperlukan oleh masyarakat dengan apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sudahlah subsidinya dikurangi, justru pupuknya juga nggak kelihatan karena ada mafia pupuk yang akhirnya pupuk itu larinya itu ke perusahaan-perusahaan kebun yang besar. Lebih lanjut, Hidayatullah mendorong pemerintah untuk lebih fokus dalam meningkatkan investasi yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kinerja ASN PNS yang optimal dan berkualitas dalam melayani masyarakat patut diapresiasi dengan mendapatkan kenaikan gaji maupun penambahan biaya tunjangan. Kenaikan gaji ASN juga dinilai penting untuk mencukupi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan para ASN. Seiring kenaikan angka inflasi, muncul isu-isu terkait kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN pada tahun anggaran 2024. Komisi 11 DPR RI menilai ASN layak menerima kenaikan gaji, namun pemerintah harus tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara atau APBN. Anggota Komisi 11 DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyebut kinerja ASN yang optimal dan berkualitas dalam melayani masyarakat, terutama dalam membantu menekan penyebaran virus COVID-19, patut diapresiasi dengan mendapatkan kenaikan gaji maupun penambahan biaya tunjangan. Namun pemerintah harus tetap memperhatikan kesanggupan keuangan negara atau APBN.
Panjang tentu saja, kemampuan keuangan negara ini cukup gitu ya. Saya pikir itu sesuatu yang pantas kita apresiasi juga. Karena bagaimanapun para ASN ini yang kemudian di tengah situasi COVID yang lalu itu berjuangnya luar biasa, ya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pantas kita apresiasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara kita tentu saja. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah menyebut, seiring meningkatnya inflasi dan kebutuhan pokok, ASN dinilai pantas mendapatkan kenaikan gaji pokok. Kenaikan gaji ASN yang merupakan abdi negara ini disebut penting untuk mencukupi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan para ASN. Cuma memang gajinya itu yang memang kecil. Yang idealnya gajinya ditingkatkan sesuai dengan keperluan kebutuhannya, lalu yang tunjangan yang sifatnya tidak pasti itu bisa kurangi sehingga memberi kenyamanan buat para pegawai-pegawai kita bekerja. Andini dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Komisi 8 DPR RI berharap pelaksanaan haji pada tahun ini harus berasaskan keadilan sehingga jamaah haji yang diberangkatkan pada tahun ini merupakan jamaah yang benar-benar berhak. Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mendistribusikan tambahan kuota haji dengan adil dan merata agar penambahan kuota haji sebanyak 8.000 jamaah dapat terserap dengan baik. Pasca mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 8.000 jamaah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah melakukan pendistribusian kuota tambahan haji dengan adil dan merata. Distribusi kuota haji perlu disesuaikan dengan kebutuhan kuota di setiap daerah di Indonesia. John Kennedy menegaskan, pelaksanaan haji pada tahun ini harus berasaskan keadilan sehingga jamaah haji yang diberangkatkan pada tahun ini merupakan jamaah yang benar-benar berhak. Penjelasan dari Pak Menteri mengatakan bahwa seluruhnya sudah terpenuhi. Rupanya setelah ditelusuri, terpenuhnya itu karena cadangan. Bukan nomor dari 221.000, ada yang nomor dari 225.000 yang masuk ke sini. Jadi kita berharap betul-betul haji tahun ini adalah haji yang memang orang yang berhak di tahun ini. Selain itu, mengetahui panjangnya daftar tunggu jamaah haji, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili mendesak pemerintah untuk mengutamakan jamaah lansia beserta pendamping dan petugas kesehatan agar para lansia dapat menjalankan ibadah dengan baik dan khusyuk di tanah suci. Tentu kita mendorong kepada pemerintah untuk lebih memprioritaskan terhadap lansia dan dibarengi dengan jumlah pendamping lansia agar mereka dapat dilayani dengan sebaik-baiknya. Ditambah lagi dengan petugas kesehatan karena biasanya memang jumlah lansia yang cukup banyak juga disertai dengan resiko penyakit yang dialami oleh para jamaah tersebut. Adilah dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyoroti maraknya pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penipuan lowongan kerja di luar negeri. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda.
Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Nusa Tenggara Timur, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan mengenai isu perlindungan pekerja migran Indonesia. Yap, dan Komisi 9 DPR RI pemirsa menilai rendahnya sosialisasi bagi calon pekerja migran Indonesia. Ini menjadi salah satu penyebab masih tingginya kasus penipuan pekerja migran. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk meningkatkan pelatihan dan keterampilan bagi pekerja migran Indonesia agar kasus penipuan pada pekerja migran Indonesia tidak terjadi kembali. Dan pemirsa, mari kita simak informasi dan laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Maraknya pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penipuan lowongan kerja luar negeri menjadi sorotan Komisi 9 DPR RI. Untuk itu, harus ada sinergi pemerintah pusat dan daerah mengatasi masalah ini. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani turut membawa isu perlindungan pekerja migran Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Nusa Tenggara Timur. Puan menegaskan harus ada kolaborasi lintas negara untuk memperoleh solusi dari permasalahan pekerja migran. Ini yang juga salah satu menjadi isu yang penting untuk dibicarakan, bukan hanya di parlemen tapi juga di eksekutif atau pemerintah. Dan saya merasa bahwa KTT ASEAN ini atau bersama dengan AIPA akan menjadi salah satu tempat yang penting untuk membicarakan dan mencari solusi terkait dengan pekerja migran yang ada di ASEAN. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene menilai kurangnya sosialisasi bagi calon pekerja migran Indonesia menjadi salah satu penyebabnya. Alhasil, banyak pekerja migran asal Indonesia atau PMI berstatus non-prosedural karena tidak melalui mekanisme dan persyaratan yang benar. Yang paling pertama tentunya menurut saya iklankan ya, bagaimana prosedur untuk bisa mereka mendapatkan pekerjaan di luar ya sebagai dari CPMI ini untuk ditempatkan. Prosedur itu disampaikan, kemudian sampaikan yang seperti apa yang ilegal disampaikan juga. Tapi jangan juga menutup ya keluhan dari masyarakat di mana keinginan mereka ini terhambat karena terlalu lama, birokrasinya terlalu berbelit-belit. Anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Irma Suryani menambahkan, penguatan sosialisasi perlu diutamakan kepada masyarakat kabupaten dan desa yang notabene masih minim jangkauan informasi. Sosialisasi tidak hanya di tidak hanya di provinsi-provinsi, ya kan? Tapi masuk jugalah ke kabupaten-kabupaten. Kenapa? Karena kebanyakan yang tertipu itu teman-teman PMI yang tertipu, yang berangkat unprosedural itu tidak tahu sama sekali bagaimana cara mereka bisa berangkat bekerja di luar negeri maupun persyaratan-persyaratannya. Nah, inilah yang selalu menjadi masalah ya. Nah, sosialisasi itu penting sekali. Nah, bayangkan ketika misalnya ya PMI kita yang dari desa-desa itu bisa dipengaruhi oleh calo ya, kemudian membayar sejumlah uang, tapi kemudian kontrak kerjanya belum ditandatangani di tanah air gitu. Banyak yang ditandatanganinya misalnya di luar negeri, bahkan ada kontraknya yang juga nggak jelas. Lebih lanjut, anggota Komisi 9 DPR RI Iketut Karyasa Atyana meminta pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan dapat menjadi penggerak untuk mengoptimalkan lembaga pelatihan calon pekerja migran atau CPMI di daerah. Peran lembaga pelatihan kerja sangat penting untuk melatih dan menyiapkan lapangan kerja sampai ke luar negeri, sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Nah tentu ini kan bukan saja hanya di Bali, semestinya kan
tenaga kerja ini kan di luar ini kan cukup tinggi juga, apalagi di daerah Jawa kan penduduknya tinggi, demografinya juga tinggi. Nah tentu model-model seperti ini tidak hanya ada di Bali, itu harus adanya di masing-masing provinsi, sehingga nantinya itu kan mereka tidak usah jauh-jauh ke Bali. Tentu masalah biaya dan juga nantinya ini kan peran pemerintah itu harus betul-betul agar tiap-tiap daerah itu mendorong dibentuk model sekolah-sekolah pelatihan seperti ini untuk membantu tenaga kerja ini. Beberapa negara di dunia saat ini mengalami depopulasi, sehingga memperluas peluang bagi pekerja migran Indonesia. Hal itu perlu didukung pelatihan keterampilan dan administrasi yang mudah bagi calon pekerja migran. Jika tidak, maka bonus demografi hanya sebatas tambahan populasi yang bakal menjadi beban negara. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, kali ini kami akan membahas terkait dengan Palembang. Siapa yang tak kenal dengan ibu kota satu ini? Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi salah satu ikon wisata legendaris Indonesia melalui keindahan jembatan Amperanya nih Elisa. Tapi selain jembatan Ampera tentunya pemirsa tak lain tak bukan. Ciri khas yang melekat di ingatan masyarakat ketika kita mendengar kata Palembang tentunya adalah pempek. Pempek ya Elisa. Ya benar. Dan pemirsa, saat lagi kami akan ajak Anda untuk menyaksikan nikmatnya berwisata kuliner unggulan di Palembang, yaitu mencicip empek-empek Palembang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, tentu belum sah rasanya ya kalau kita misalnya pergi ke Palembang tapi tidak menikmati pempek yang menjadi kuliner khas di Bumi Sriwijaya ini. Setuju Alisa dan juga pemirsa, memang pempek ini merupakan makanan khas dari Palembang dan juga menjadi kebanggaan Wong Kitogalo. Nah, tentu tanpa berlama-lama lagi Alfat, mari kita saksikan liputan selengkapnya tentang pempek pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Palembang merupakan salah satu surganya kuliner di Indonesia. Selain terkenal akan Jembatan Ampera, Palembang juga dikenal lewat kulinernya. Salah satu destinasi kuliner yang ditawarkan di Palembang adalah Pasar 26 Ilir. Pasar ini dikenal sebagai sentra kuliner. Bila pemirsa hendak menyusuri pasar yang lokasinya berjarak 2 km dari Sungai Musi tersebut, ada beberapa rekomendasi jenis kuliner dan tempat makan terpopuler yang bisa dipilih. Belum sah rasanya kalau ke Palembang tidak menikmati empempek yang menjadi kuliner khas Bumi Sriwijaya ini. Ya, empempek merupakan makanan khas Palembang dan menjadi kebanggaan Wong Kitogalo. Pempek atau empek-empek merupakan makanan dengan bahan dasar terbuat dari daging ikan yang digiling lembut dan dicampur tepung sagu. Ada juga yang ditambah telur atau bahan lainnya. Pada tahun 2014 yang lalu, pempek telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB dan saat ini sedang proses untuk menjadi warisan dunia UNESCO. Sebelumnya, pempek dikenal dengan nama kelesan yang berarti ditekan-tekan berdasarkan pembuatannya menggunakan pirikan atau mangkok yang tengahnya berlobang-lobang. Nah, Pasar 26 Ilir ini adalah salah satu sentra pempek yang ada di kota Palembang. Di sepanjang jalan Mujahidin 26 Ilir Palembang ini, berjajaran kedai-kedai yang menjual pempek dengan varian yang beragam, seperti kulit, adaan, lenjer, kapal selam, dan jenis lainnya. Kamu juga bisa mencicipi empempek lenggang bakar yang dimasak secara tradisional. Bahkan proses memasaknya mencapai 1 hingga 2 jam lamanya. Pempek lenggang sendiri merupakan adonan pempek yang dicampur dengan telur lalu dibakar serta dibolak-balik hingga matang. Harga pempek yang dijual di pasar ini juga cukup terjangkau, hanya Rp1.000 untuk satu pempeknya. Jadi pemirsa bisa beli pempek sebanyak-banyaknya tanpa takut uang tidak cukup atau kurang. Selain itu, tempatnya bersih, aman, dan yang pasti pemirsa harus sabar antri ya, karena bisa dibayangkan ya bagaimana ramainya tempat ini. Bagaimana pemirsa? Sangat menggugah selera makan sekali kan? Ragam panganan di Pasar 26 Ilir Palembang ini selain dapat disantap langsung, ragam panganan di pasar ini juga dapat diborong untuk dijadikan oleh-oleh loh. Apalagi harganya yang murah meriah dan rasa pempeknya yang gurih dan garing berpadu kuah cuko kental, manis, pedas, serta sedikit asam. Mantap! Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 30 Mei 2023. Pemirsa, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, maksud kami pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, akan ada rapat paripurna DPR RI terkait tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2024. Dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 akan melaksanakan rapat kerja dengan Mensesnek, Seskap, dan KSP, dan juga BPIP. Juga ada sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya pemirsa yang tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id.
Dan pemirsa, sebelum mengakhiri TVR 09 pada pagi hari ini, saat ini rekan kami Yasmin Alvina akan melaporkan situasi langsung dari Bogor, Jawa Barat, di mana DPR RI menjadi tuan rumah acara The Sixth Meeting of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPA CODD. Baik Yasmin, silahkan laporan Anda. Ya, Alfat dan juga Elisa, saat ini saya sedang berada di Lido, Bogor, Jawa Barat, di mana pada pagi hari ini akan diadakan sidang ke-6 AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPA CODD, yang memang Indonesia merupakan tuan rumah dari diselenggarakannya sidang ini. Sidang ini merupakan pertemuan antar parlemen yang membahas terkait dengan kasus peredaran narkoba di kawasan ASEAN dengan mengusung tema Supporting Inclusive Economic Growth for Drug-Free ASEAN atau mendukung pertumbuhan ekonomi secara inklusif menuju ASEAN yang bebas narkoba. Rencananya sidang ini akan dibuka oleh pimpinan DPR RI Rahmat Gobel secara daring dan juga dibuka oleh Sekjen AIPA dari Malaysia yaitu Siti Rozai Merianti Dato Haji Abdul Rahman, yang dimana di venue kali ini juga sudah berdatangan beberapa anggota dewan dan juga delegasi yang berasal dari Brunei Darussalam, Kamboja, Laos PDR, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Nantinya pada sidang kali ini para delegasi akan memaparkan terkait dengan perkembangan kasus narkoba di kawasan ASEAN. Dan bagi pemirsa yang ingin menyaksikan langsung jalannya sidang AIPA CODD ke-6 ini, dapat mengakses langsung melalui kanal YouTube TVR Parlemen. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, Alfat dan Elisa kembali ke studio. Baik Yasmin, terima kasih atas laporannya langsung dari Bogor, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami tentunya segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan rekan saya Salvat Rizky, sampai berjumpa kembali pemirsa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.